Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga sampai saat ini kita masih tetap bisa bersatu dalam kelas. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah saya lagi. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian kepemimpinan. Definisi tentang kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Dalam definisi secara luas, kepemimpinan adalah mengikuti proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa kepada para pengikutnya, keorganisasian dari aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran tersebut, memelihara hubungan kerjasama dalam kerja kelompok, memperoleh dukungan dalam kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang memengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun lebih rendah daripadanya dalam berpikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistik dan egosentrik berubah menjadi perilaku organisasional. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan tindakan serta mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri pada guru, staf dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing demi memajukan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. B. Manajemen dan kepemimpinan. Manajemen adalah kalimat yang paling sering muncul dalam pembahasan mengenai pengetahuan perusahaan. Pembahasan mengenai manajemen ini juga cukup luas dan bervariasi. Untuk itu, manajemen modern memiliki konsep yang pertama kali diungkapkan oleh Andre Fayol dengan konsep forecasting, organizing, commanding, dan coordinating dan controlling. Selanjutnya disampaikan bahwa Mary Parker Follett menyatakan bahwa manajemen sebagai the art of getting things done to paper. Pakar manajemen Wilson mengatakan manajemen adalah sebagai sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dalam upaya mencapai sasaran organisasi. Proses merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dijalankan dengan sistematis. C. Perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Pada hakikatnya, kepemimpinan mempunyai pengertian yang agak luas dibandingkan dengan manajemen. Manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai kepemimpinan bisa saja karena berusaha mencapai tujuan organisasi atau kelompok dan bisa saja sama atau selaras atau tidak selaras dengan tujuan organisasi. D. Tingkah laku pimpinan yang efektif. Kata efektif yang berasal dari bahasa Inggris effective yang berarti berhasil atau ditaati. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, efektif memiliki beberapa arti, yaitu ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, hal mulai berlakunya.
Kepemimpinan efektif dalam suatu lembaga menurut Yuki dikutip Kompri yaitu A. Merencanakan dan mengorganisasi dengan indikator menentukan sasaran dan strategi, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas. B. Pemecahan masalah. C. Menjelaskan peran dan saran meliputi membagi tugas. D. Memberi informasi, yaitu membagi informasi yang relevan tentang keputusan. E. Memantau. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan norma atau dapat juga diartikan sebagai moral pelaku dalam memperagakan kepemimpinannya. Secara umum terbagi menjadi dua hal, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas ini pekerjaan selesai dengan memuaskan, tepat waktu dan sempurna sehingga ia betul-betul mengendalikan anggota agar konsisten dan serius. F. Kompetensi kepribadian. Sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam dimensi kompetensi kepribadian meliputi 1. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia. 2. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. 3. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. 4. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 5. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. 6. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. G. Kompetensi manajerial. Sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam dimensi kompetensi manajerial meliputi 1. Menyusun perencanaan sekolah madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. 2. Mengembangkan organisasi sekolah madrasah sesuai dengan kebutuhan. 3. Memimpin sekolah madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah. 4. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. 5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. H. Kompetensi sosial. Sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam dimensi kompetensi sosial meliputi 1. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah madrasah. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 3. Memiliki kesepakatan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Agar dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien, ada 7 kompetensi sosial yang harus dimiliki menurut Mulyasa, yaitu 1. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. 2. Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. 3. Memiliki pengetahuan tentang estetika. 4. Memiliki pengetahuan tentang apresiasi dan kesadaran sosial. 5. Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. 6. Memiliki kesetiaan terhadap harkat dan martabat manusia. Demikianlah akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan kami sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.